Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang persamaan kuadrat satu variabel. Nah, untuk persamaan kuadrat ini itu definisinya suatu persamaan yang terdiri dari satu variabel di mana variabel tadi itu berderajat 2. Kalau persamaan linier yang minggu lalu itu variabelnya berderajat 1 ya. Ini bentuk umumnya adalah ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0 dengan a nya tidak boleh sama dengan 0. Jadi variabel berderajat 2 di sini itu maksudnya adalah pangkat tertinggi dari variabelnya itu adalah 2. Nah, kalau kita lihat pada bentuk umumnya di sini ada x kuadrat, ada x dan juga ada konstantanya. Nah, berderajat 2 berarti pangkat variabelnya yang paling besar atau yang paling tinggi adalah 2. Dan a tidak boleh sama dengan 0. Sedangkan b atau c nya itu boleh 0. Sekarang ke metode penyelesaian persamaan kuadrat satu variabel. Ada 4. Yang pertama adalah dengan cara memfaktorkan atau faktorisasi. Yang kedua dengan melengkapkan kuadrat sempurna. Yang ketiga dengan rumus kuadrat atau lebih populernya rumus ABC, padahal itu bukan rumus ABC sebenarnya ya, tapi rumus kuadrat. Kemudian yang keempat adalah dengan metode grafik. Sekarang kita akan bahas satu persatu, mulai dengan faktorisasi. Nah, untuk metode ini kita langsung ke contoh supaya lebih mudah. Nah, untuk faktorisasi kita pakai contoh langsung. Untuk metode faktorisasi contoh yang pertama ini ada x kuadrat dikurangi 4 sama dengan 0. Untuk contoh ini adalah contoh persamaan kuadrat murni. Jadi ini ada yang namanya persamaan kuadrat murni itu jika b nya sama dengan 0. Jadi dalam persamaan kuadrat tersebut hanya memuat variabel x kuadrat dan juga konstanta saja. Sini itu b nya sama dengan 0 dari bentuk umum tadi. Nah, untuk menyelesaikan persamaan kuadrat murni kita gunakan selisih 2 kuadrat. Anda masih ingat selisih 2 kuadrat? Nah, selisih 2 kuadrat, jadi ini nanti kita selesaikan dengan selisih 2 kuadrat itu bentuknya adalah kalau kita punya p kuadrat dikurangi q kuadrat, maka ini kita faktorkan dengan bentuk p dikurangi q dikali p ditambah q. Ini yang namanya selisih 2 kuadrat. Jadi untuk persamaan kuadrat murni karena tidak b nya sama dengan 0, jadi tidak ada variabel x nya atau variabel huruf yang lain, maka bentuk ini kita samakan dengan bentuk selisih 2 kuadrat. Ya, selisih 2 kuadrat, jadi hanya ada 2 suku, yaitu x kuadrat dengan 4
suku yang pertama kita samakan dengan yang P kuadrat, suku yang kedua kita samakan dengan yang Hi kuadrat. Berarti pemfaktorannya tinggal P dikurangi Hi dikali P ditambah Hi. Sehingga dari E kuadrat dikurangi 4 ini bisa kita faktorkan menjadi bentuk apa? Bentuk di sini X dikurangi 2 dikali X ditambah 2 sama dengan 0. Maka penyelesaiannya X sama dengan 2 atau X sama dengan negatif 2. Jadi penyelesaian itu sama dengan kita mencari akar-akar. Nah ini kalau kita berbicara masalah penyelesaian itu sama dengan mencari akar-akarnya. Karena ini persamaan kuadrat, maka akar-akarnya atau nilai pengganti X-nya juga nanti ada 2. Itu. Kalau persamaan linier itu nilai X-nya hanya 1 atau nilai akarnya. Untuk contoh yang pertama itu contoh persamaan kuadrat murni. Sekarang yang kedua, ini yang persamaan kuadrat yang tidak murni. Misalkan kita punya E kuadrat dikurangi 5X ditambah 6 sama dengan 0. Ini caranya gampang ya, tinggal kita faktorkan. X dikurangi 3 dikali X dikurangi 2. Jadi untuk faktornya itu yang belakang ini jika kita kalikan sama dengan 6, jika kita jumlahkan nanti sama dengan suku yang kedua yaitu negatif 5X ini. Ini X nya sama dengan 3 atau X nya sama dengan 2. Itu untuk faktorisasi. Berikutnya yang kedua, melengkapkan kuadrat sempurna. Jadi untuk bentuk kuadrat sempurna di sini yang dimaksud adalah jika kita punya ini bentuk kuadrat sempurna itu P kuadrat ditambah atau dikurangi 2PQ ditambah dengan Q kuadrat. Nah nanti ini faktornya itu sama dengan P ditambah Q kuadrat atau dikurangi. Jadi kalau P kuadrat dikurangi 2PQ ditambah Q kuadrat itu faktornya P dikurangi Q kuadrat. Tapi kalau P kuadrat ditambah 2PQ ditambah Q kuadrat berarti faktornya P ditambah Q kemudian dikuadratkan. Sekarang kita ke contoh. Jadi nanti dari bentuk yang di sebelah kiri ini X kuadrat dikurangi 6X dikurangi 2 sama dengan 0. Nanti akan kita bawa supaya kita akan memiliki bentuk ini P kuadrat ditambah 2PQ ditambah Q kuadrat. Nah, caranya yang pertama adalah pada bagian C-nya atau 2 di sini itu kita hilangkan pada ruas kiri sehingga akan muncul di bagian ruas kanan. Kemudian dari sini X kuadrat dikurangi 6X ini pada bagian suku kedua ini yaitu 6X itu kita upayakan menjadi bentuk 2P kali Q ya. Ini kan kalau kita tulis 2 kali 3X itu ya, kalau kita jabarkan lagi. Nah karena ini kita ikutkan pada bentuk 2PQ,
Nah, ini masih ada 2 suku karena kita perlu hi-nya. Nah, sekarang ini kita tambahkan 1 suku lagi. 2 PH-nya di sini sama dengan 2 kali 3x. Nah, P-nya kan sudah X ini, berarti kan hi-nya itu yang 3. Sehingga dari sini kita akan jumlahkan dengan 3 kuadrat. Kenapa 3 kuadrat? Tadi untuk P-nya, ini kan kita ikutkan pada bentuk ini, P kuadrat sempurna ini. Kan posisi ini, X kuadrat ini, itu kan ini sebagai P-nya. Nah, P di sini adalah X, berarti kalau P kuadrat kan berarti X kuadrat. Kemudian di sini ada 2 kali P kali hi. 2 kali 3x itu sama dengan 2 PH. Nah, karena P-nya yang X, berarti kan hi-nya yang 3. Ini yang P-nya, berarti kan hi-nya yang 3 ini. Itu. Sehingga kita bisa menambahkan 1 suku yaitu hi kuadrat, berarti kan 3 kuadrat. Nah, karena pada bagian ruas kiri kita tambahkan 3 kuadrat, maka ruas yang kanan juga harus kita perlakukan sama, supaya persamaan ini bernilai benar. Jadi luas sebelah kanan itu juga kita tambahkan dengan 3 kuadrat. Nah, bentuk X kuadrat dikurangi 2 kali 3x ditambah 3 kuadrat ini otomatis akan terbentuk seperti yang di sebelah ruas kanan yang sempit ini, yang kuadrat sempurna ini, yaitu menjadi X ini, karena di sini dikurangi, ini berarti kita kurangi dengan 3, ini kuadrat sama dengan 11. Nah, contoh yang ini itu kita kembali sama ini yang bentuk yang atas ini. Nah, ini kita cari akarnya. Berarti untuk akar yang pertama ini sama dengan gini, X dikurangi 3 kuadrat dikurangi 11 sama dengan 0. Maka akar yang pertama adalah X dikurangi 3. Ini kan sama dengan yang bentuk murni itu. Jadi saya kotak aja nih. Nah, dikurangi 11. Yang satunya X dikurangi 3 ditambah 11. Yang ini jadinya X dikurangi 3 ini ada ralat. Jadi ini kita ikutkan pada selisih 2 kuadrat, ini seharusnya kita tambahkan tanda akar. Nah, berarti ini X dikurangi 3 ditambah akar 11 sama dengan 0. Berarti X nya itu 3, ini berarti ditambah akar 11 atau X nya sama dengan 3 dikurangi akar 11. Jadi inti dari melengkapkan kuadrat sempurna di sini itu adalah pada soal kita upayakan sama dengan bentuk kuadrat sempurna. Jadi suku yang pertama yang ada
variabel berderajat 2 itu koefisiennya kita buat sama dengan 1. Kemudian pada suku kedua yang ada variabel x-nya yang berderajat 1, yang pangkat variabelnya adalah 1, itu kita ikutkan pada bentuk 2 kali P kali Q. Kemudian baru kita menambahkan satu suku, yaitu yang Q kuadratnya. Itu untuk melengkapkan kuadrat sempurna. Yang berikutnya adalah yang rumus kuadrat. Ini yang paling mudah kita gunakan. Jadi nanti bisa Anda pilih salah satu metode dari 4 ini jika tidak ada ketentuan. Ini yang rumus kuadrat. Atau rumus ABC, Anda bisa biasanya mengenal seperti itu. Nah, untuk rumus kuadrat ini itu sebenarnya menggunakan penerapan dari melengkapkan kuadrat sempurna. Nah, jadi pertama kita akan bahas dari mana rumus kuadrat itu kita peroleh. Jadi pada saat kita punya persamaan kuadrat umum, yaitu bentuknya adalah di sini ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0, kita akan menerapkan yang namanya melengkapkan kuadrat sempurna. Nah, di sini kita gunakan metode melengkapkan kuadrat sempurna untuk mendapatkan rumus kuadrat. Seperti yang di atasnya tadi. Jadi dari sini ini ax kuadrat ditambah bx, maka c-nya kita hilangkan supaya muncul di ruas sebelah kanan. Nah, seperti ini. Kemudian koefisien dari x kuadrat itu harus 1. Jadi ini semuanya kita kalikan dengan 1/a atau kita bagi dengan a, sehingga ini ketemu e kuadrat ditambah b per a x sama dengan min c per a. Kemudian ini bentuk b per a ini kita samakan dengan bentuk 2 kali pq. Berarti kan harus kita cari setengahnya q-nya. Karena p-nya adalah x, q-nya kan berarti yang 2 q-nya kan yang b per a. Nah, ini berarti kita tambahkan e kuadrat ditambah dengan ini b per a x ditambah dengan setengahnya ini. Jadi ditambah dengan b per 2a. Setengah dari b per a kan tinggal kita kalikan setengah kali b per a kan b per 2a. Ini kita kuadratkan karena bentuk kuadrat sempurna tadi, ditambah q kuadrat. Nah, ini karena yang ruas sebelah kiri kita tambahkan bentuk tersebut, yang di sebelah kanan juga sama. Nah, jika sudah, ini bentuknya menjadi kuadrat sempurna x ditambah dengan b per 2a, kemudian dikuadratkan sama dengan ini min c per a ditambah dengan b kuadrat per 4a kuadrat. Ini kita jabarkan aja dulu. Ini berarti kita kalikan dengan samakan penyebutnya, ini disamakan menjadi 4a kuadrat, ini min 4ac, ini ditambah b kuadrat.
Kalau sudah, sekarang ini tinggal kita faktorkan. X ditambah B per 2A kuadrat dikurangi dengan, ini saya balik aja, B kuadrat dikurangi 4AC per 4A kuadrat sama dengan 0. Ini kita ikutkan pada selisih 2 kuadrat. Nanti bisa Anda lihat di bagian atas tadi. Selisih 2 kuadrat itu sama dengan yang kuadrat murni itu. Nah, seperti contoh yang 1A ini, kita ikutkan pada bentuk P kuadrat dikurangi Q kuadrat, akarnya adalah ini. Yang itu juga sama. Nah, yang ini berarti bisa kita tulis X ditambah B per 2A dikurangi dengan akar dari ini, B kuadrat 4AC per 4A kuadrat dikali X B kuadrat dikurangi 4AC ini berarti X nya sama dengan min B per 2A dikurangi, ini kan juga kalau kita akarkan ini tinggal 2A, yang atas tetap akar B kuadrat min 4AC per 2A atau X nya sama dengan B per 2A ditambah B kuadrat min 4AC ini per 2A. Nah, karena penyebutnya ini sama, bisa kita tulis jadi satu saja. Ini berarti min B dikurangi B kuadrat dikurangi 4AC per 2A, satunya X nya B ditambah akar B kuadrat min 4AC per 2A. Nah, dari sini bisa kita tulis lebih singkat. Ini kita jadikan satu bentuk umum saja. Jadi rumus kuadratnya itu adalah X sama dengan min B plus dan min, karena ini bedanya. Per 2A. Ini adalah rumus kuadratnya. Ini adalah rumus kuadrat, bentuknya seperti ini. Kita ke contoh sekarang.
Contohnya sama dengan contoh yang metode kedua tadi, X kuadrat dikurangi 6X dikurangi 2 sama dengan 0. Jadi kita pakai contoh yang sama dengan yang ini tadi, hasilnya harus sama. Jadi kita menggunakan metode yang manapun itu hasilnya harus sama. Hanya saja untuk metode rumus kuadrat ini bisa kita pilih jika sulit untuk langsung kita faktorkan. Jadi di sini kalau kita lihat A-nya adalah 1, kemudian B-nya di sini adalah negatif 6, C-nya adalah negatif 2. Tinggal kita substitusikan, itu min B berarti ini berarti plus minus akar B kuadrat dikurangi 4 kali A kali C per 2 kali A. Ini berarti 6. Ini 36 ditambah 8. Kedua berarti sama dengan 6. 36 ini 44 per 2, ini 6. 4 ini bisa kita keluarkan 4-nya, ini kan 4 kali 11, berarti kan akarnya 4 itu 2. 11 ini kita bagi 2 semuanya. Nah ini berarti 3. Jadi X nya itu 3 ditambah akar 11 atau X nya 3 dikurangi akar 11, sama dengan metode yang atasnya tadi.